8 Maret 2023, Sari Berita. Gedung SDI Kaju Sopi di Desa Ululoga, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo rusak parah. 5 ruangan bocor, banyak kursi dan meja siswa lapuk dan tidak bisa digunakan. Kodim 1602 ND lakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu. Selain 2 berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Gedung SD Impres Kaju Sopi di Desa Ululoga, Nagekeo yang didirikan sejak 1 Juli 1979 sangat memprihatinkan. Saat ini kondisi bangunan rusak parah, belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Ada bocor dan ada becek-becek. Kondisi bangunan sekolah yang ada di Kampung Pajoreja, Desa Ululoga, Kecamatan Mauponggo saat ini rusak parah dan tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pada beberapa bagian atap tampak bolong dan beberapa tiang penyangga pun sudah rapuh. SDI Kaju Sopi menampung 79 anak dan memiliki 9 ruangan dengan rincian 6 ruang KBM, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor, dan 1 ruang untuk guru. Dari 9 ruangan, 5 ruangan atapnya bocor dan hanya 4 ruangan yang bisa digunakan atau tidak bocor. Kepala Sekolah SDI Kaju Sopi Florida Guyu mengatakan, kondisi yang dialami puluhan siswa ini terjadi sejak 6 tahun terakhir. Bangunan rusak sejak tahun 2017, atap bangunan bocor, dan kalau hujan airnya merembes dan menggenangi ruang kelas. Siswa terpaksa harus belajar gabung. Sejak didirikan pada tahun 1979, menurut Florida, baru 2 kali gedung ini diperbaiki. Perbaikan terjadi pada tahun 2014 dan 2017 hanya 4 ruangan saja, sementara gedung yang lain tidak diperbaiki. Dalam pembelajaran untuk dengan keadaan ruangan kelas seperti ini, pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif. Sudah 5 tahun terakhir ini mengalami kerusakan. Kalau hujan terpaksa kami harus bersama dengan anak, harus pindah ke ruangan yang nyaman untuk bisa melakukan pembelajaran. Untuk ruangan kelas yang mengalami kerusakan, rata-rata semua ruangan, 6 ruangan kelas rusak parah. Hanya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 ruangan memang sudah sangat tidak layak digunakan. Apalagi kelas-kelas rendah yang harus kami perkuatkan literasi dan numerasi di kelas rendah. Siswa berharap pemerintah kembali membangun gedung sekolah mereka yang rusak parah dan sangat memprihatinkan. Para siswa terpaksa menggunakan rumah guru untuk dapat melakukan proses belajar meskipun terlihat sangat sempit, namun mereka tetap dengan semangat menerima ilmu pengetahuan dari para guru. Kondisi ini terpaksa mereka lakukan akibat rusaknya gedung sekolah selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ada bocor dan ada becek-becek. Bapak Jokowi kami minta perbaikan dari sekolah kami agar tetap belajar dengan aman dan tidak kena hujan. Selain kondisi atap, sarana ruang kelas juga dinilai tidak layak. Banyak kursi dan meja siswa lapuk sehingga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di kelas. Para guru dan siswa berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo untuk segera membantu memperbaiki ruang kelas yang lebih layak sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Dari ND, Ferry Soo melaporkan. Beralih ke berita lainnya, menindaklanjuti program Kodam 9 Udayana, Kodim 1602 ND melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH bagi warga yang kurang mampu. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Bula. Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana yang telah diprogramkan TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 9 Udayana sebagai solusi tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu tersebut melalui hasil pendataan langsung oleh Babinsa di wilayah binaannya masing-masing. Khusus di wilayah kerja Kodim 1602 ND awal tahun 2023 mendapat 2 unit rumah, yakni 1 unit di Kelurahan Ruku 5 Kecamatan Ende Selatan dan 1 unit di Kelurahan Lokoboko Kecamatan Dona. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, TNI bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya
sehingga program tepat sasaran dan bermanfaat. Dandim 1602 ND Letkol Kavaleri Inenga Pendi RST saat meresmikan dan menyerahkan kunci 2 unit rumah hasil renovasi pembangunan rumah tidak layak huni di RT 01 RW 03 Kelurahan Rukun 5 Kecamatan Ende Selatan dan 1 unit di RT 07 RW 04 di Kelurahan Lokoboko Kecamatan Dona Kabupaten Ende pada Senin 27 Maret 2023. Kegiatan peresmian rumah milik warga atas nama Ibu Sofia Hussein di Kelurahan Rukun 5 diawali dengan pemotongan pita oleh Dandim 1602 Ende Letkol Kavaleri Inenga Pendi RST. Disaksikan Camat Ende Selatan, tokoh masyarakat, Lurah Rukun 5 dan keluarga pemilik rumah. Dalam sambutan, Dandim 1602 Ende mengatakan bahwa rehab rumah yang tidak layak huni merupakan program dari Kodam 9 Udayana. Dikatakan Kodam berusaha membantu masyarakat kurang mampu melalui program Praja Raksaka Peduli Rakyat melalui hasil survei keluarga kurang mampu yang layak untuk dibantu. Mencari mana yang layak dibantu, mana yang benar-benar warga, saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Makanya kemarin saya koordinasi dengan Pak Siter, awal sebelumnya ya, kita kelas balik sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada anggota saya yang bilang hormat, patah-patah saya hormat ke anggota saya Pak. Karena beliau-beliau ini. Dandim 1602 ND mengatakan untuk mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, para babinsa dari masing-masing wilayah binaannya sebelumnya mendata kemudian mengajukan ke Kodim untuk melakukan survei rumah yang benar-benar masuk dalam kategori sangat tidak layak untuk ditempat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2023 merupakan tahap awal dengan harapan ke depan jikalau ada rejeki pasti akan ditambah program rehabilitasi. Sementara itu, Ibu Sofia Hussein menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI Kodim 1602 ND yang telah membantu pembangunan rumahnya. Ibu Sofia juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 9 Udayana dan Komandan Kodim 1602 ND yang telah merekomendasikan pembangunan rumah sehingga sudah layak untuk ditempati. Banyak terima kasih terhadap Bapak Pangdam 9 Udayana dan Bapak Korem 161 Wirasakti dan Bapak Dandim 1602 ND beserta stafnya yang telah membantu saya untuk merehab rumah saya. Acara peresmian rumah diawali dengan pemotongan pita dan penyerahan kunci oleh Dandim 1602 ND ke pemilik rumah dihadiri Pasiter Kodim 1602 ND, Camat Ende Selatan, Lurah Rukun 5, Babinsa serta tokoh masyarakat dan keluarga. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Saudara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Yakobus Banggut kepada RRI pada Senin 27 Maret 2023 mengatakan, untuk mempermudah kepengurusan Adminduk secara online, pihaknya telah melaunching penerapan identitas kependudukan digital pada tanggal 30 Januari 2022 yang lalu. Dijelaskannya, identitas kependudukan digital ini untuk memindahkan data fisik ke data digital bagi pengguna sehingga semakin mudah dalam mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Menurutnya, dalam peluncuran aplikasi tersebut terdapat beberapa kendala, diantaranya hampir sebagian ASN tidak memiliki handphone Android sehingga tidak bisa membuka aplikasinya. Kemarin waktu peluncuran itu belajar lancar, namun masih ada 1-2 kendala, antara lain karena prinsip dasar daripada penerapan aplikasi ini di HP Android. Dan masih ada teman-teman ASN yang belum memiliki HP itu sehingga tidak bisa membuka dia punya aplikasinya. Lanjut Yakobus Banggut, untuk identitas kependudukan digital ini, masyarakat bisa membukanya di aplikasi Google Play Store yang ada di HP Android. Dengan langkah pengisian, semuanya sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Untuk mempermudah masyarakat mengakses tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan menyelaraskan 2 tujuan besar pemerintah, yaitu membantu menumbuhkan pariwisata Indonesia dan juga memperlancar distribusi barang ke wilayah timur Indonesia, PT Dharma Lautan Utama DLU membuka rute pelayaran Lembar Labuan Bajo ND. Pembukaan rute ini merupakan salah satu bentuk dukungan PT DLU kepada pemerintah dalam program pengembangan pariwisata di wilayah Indonesia Timur, khusus spot wisata yang menjadi daerah pariwisata super prioritas atau DSP.
Direktur Operasi dan Usaha PT Dharma Lautan Utama, Rahmatika Adrianto kepada RRI mengatakan beroperasinya sirkuit Mandalika menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Pulau Lombok dengan berbagai event nasional yang digelar setiap tahunnya. Hal ini juga mendorong pihaknya untuk menetapkan Lembar menjadi salah satu titik singgah KM Dharma Rucita ke Dharma Rucita 8 yang mana sengaja didesain dengan standar untuk kebutuhan kapal wisata yang nyaman dan juga elegan. Lebih lanjut, Rahmatika kemukakan kondisi yang sama juga terjadi di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan Kabupaten Ende. Tingginya konsentrasi pemerintah pusat membangun sektor pariwisata di wilayah Manggarai Barat menyebabkan ribuan wisatawan datang berkunjung setiap tahunnya. Dengan daya tampung 1.300 penumpang, 80 truk, dan 175 kendaraan kecil, KM Dharma Rucita ke-8 bisa menjadi salah satu pilihan wisatawan dari Pulau Jawa, khususnya Surabaya, jika ingin berwisata ke Labuan Bajo dan juga Ende. Adapun fasilitas yang disiapkan dalam kapal ini adalah ruang ekonomi duduk dan tidur, ruang VIP Sea Views, single cabin, double cabin, dan VIP suite. Sedangkan fasilitas umum yang tersedia yakni sarana olahraga berupa gym dan jogging track, ruang karaoke, barbershop, restoran, tempat bermain anak, dan layanan laundry, serta layanan pijet bagi pengemudi truk. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.